ketika mereka mau belajar. Kemudian bagaimana belajar bacaan Al-Quran itu? Allah sebutkan di dalam surah Al-Muzammil ayat 4, waratilul Quran atau firman, bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu artinya tajwid. Ya. Jadi bukan sunnah, ini tajwid. Ini adalah bacaan yang sebenarnya. Bacaan sebenarnya itu dengan tajwid. Ya. Coba. Dengan ayat ini kita dapat tahu bahwa membaca salah saja Allah marah. Bisa baca tapi salah, Allah marah. Apalagi yang tidak bisa baca Al-Quran. 68% hari. 68% hari ini. Masyarakat Riau tidak bisa baca Al-Quran. Bagaimana hancurnya kita muslim kalau saudara kita. Yang bagaimana kita harus berjuang. Pada hari ini bukan masalah khilafiyah yang harus ditangani. Pakai kunut, tak pakai kunut, tak perlu itu jangan. Pakai bismillah, tak pakai bismillah, jangan itu diangkat lagi. Kerja kita adalah bagaimana orang-orang yang tak bisa baca Al-Quran kita kejar. Kita cari mereka. Orang-orang yang tak betul baca Al-Quran itu yang harus kita cari. Bukan masalah khilafiyah yang harus kita angkat lagi. Masalah khilafiyah itu sampai kiamat pun tak pernah habis. Bagaimanapun bapak-bapak ingin mengikis masalah khilafiyah itu tak pernah habis. Tak pernah habis. Ya, baca talqin di kubur itu bermasalah. Jangan lagi itu masalahnya. Ya, tidak ada masalahnya. Ya. Yang kerja kita adalah bagaimana Al-Quran ini dibuka. Bagaimana mereka jangan sempat tidak bisa Al-Quran. Itu parah. Parahnya apa? Nanti di dalam kubur nanti itu bermasalah. Apa dalam kubur itu? Apa masalahnya? Ketika masuk kubur akan ditanya 5 hal. Marwabuka, man nabiyuka, mata kita buka, aina tabatuka, man ikhwanuka. Akan ditanya 5 hal. Ditanya dengan bahasa Arab. Orang-orang yang tak bisa Al-Quran tak bisa menjawab itu. Jangankan menjawab, paham pun tidak. Paham pun tidak apa ditanya. Tapi orang yang bisa baca Al-Quran dan betul baca Al-Quran, insya Allah kita akan lancarkan. Marwabuka, Rabbi la ilaha illallah. Siapa Tuhanmu? Siapa yang kamu ciptakan? Siapa yang menciptamu? Rabbi la ilaha illallah. Mana kita buka Al-Quran Al-Karim? Apa kitabmu Al-Quran? Aina qibatuka? Ana arah kiblatmu? Betul. Ya. Kemudian mana kita buka? Apa kitabmu Al-Quran Al-Karim? Kemudian yang lain lagi adalah siapa saudara-saudaramu? Yaitu kaum muslim. Spontanitas insya Allah bisa jawab. Kalau kita betul baca Quran. Sekarang banyak baca Quran tapi tak betul. Ini yang kita harus harus kejar. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kamu yang belajar yang terbaik, yang belajar yang lebih baik. Yang kedua adalah baru ngajar. Ini luar biasa mulianya orang yang belajar. Luar biasa mulianya. Ya. Kemudian Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepadamu memberikan syafaat. Bacalah Al-Quran. Bagaimana baca Al-Quran? Kita tidak bisa baca Quran. Bagaimana kita baca Quran? Kita takut baca Quran, takut salah. Kenapa? Kita tak belajar. Tapi yang luar biasanya adalah terbata-bata dia baca Quran dapat 2 pahala. Salah ketika dia baca Quran sedang belajar, dia pun dapat pahala 2 pahala. Ya, 2 pahala yang Allah berikan. Ya. Kemudian belajar Al-Quran ini memiliki pahala yang luar biasa, yaitu apa pahalanya? Pahala belajar Al-Quran ini, misalnya kita belajar sekarang, pasti ingat, yang muda pasti ingat biasanya. Apa pahalanya? Belajar Quran. Belajar Quran Dapat pahala sebanyak 100 Ibu ada ingat? Kemarin ada sekarang ingat? Kita ingat ya? Oke. 2 pahala. Kalau kita baca 1 huruf, ya 1 huruf. Ibu baca itu kalau huruf banyak lagi. Belajar Al-Quran itu
sesaat kau duduk di dalam majelis ini, sesaat itu kan tak lama kan? Sesaat kau belajar Al-Quran, duduk saja di sini. Paham tak paham itu nanti, ya paham tak paham itu nomor dua. Yang penting duduk saja di sini mendengarkan belajar Al-Quran, sama dengan sesaat itu sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Sama dengan 1000 rakaat sholat sunnah. Ini luar biasa. Maka saya katakan ibu-ibu bisa berdakwah. Bagaimana berdakwah? Ajak yang lain. Ajak. Setiap hari Jumat kita akan belajar lagi. Maka ajarlah amal. Ya. Baik, janji kita pada hari kemarin adalah baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Maka kalau nanti insya Allah saya penting dulu, ya. Yang penting Al-Fatihah benar. Kenapa? Karena rukun sholat yang keempat. Yang namanya rukun, jangan sampai salah, jangan sampai terbaca. Tak ada gunanya ibadah sholat. Ya, makanya saya pentingkan. Ya. Kemarin sudah kita baca bersama. Sekarang insya Allah saya bersama dulu. Nanti insya Allah bapak-bapak jangan malu-malu, jangan segan-segan. Baca saja. Ya, baca saja. Salah dapat pahala kok. Pahala dapat 2 pahala. Salah belajar tapi kalau salah tanpa belajar, itu yang Allah marahi. Yang Allah berkahi adalah orang yang salah kemudian tak mau belajar. Allah marah. Tapi belajar baca Al-Quran ini kemudian Allah berikan 2 pahala setiap kalau salah. Kemudian baca Al-Fatihah ini sama dengan benar dalam baca Al-Fatihah ini sama dengan baca Al-Quran 30 juz Al-Quran. Maka subhanallah. Baca Al-Quran Al-Fatihah ini kalau benar sama dengan 30 juz Al-Quran. Maka Fatimah pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, wahai anakku Fatimah, kalau kau mau tidur jangan lupa kau khatamkan Al-Quran. Bagaimana khatam Al-Quran? Mau tidur? Membaca yang dianjurkan Rasulullah SAW bukan Al-Fatihah, tapi surah Qul huwallahu ahad. Surah apa namanya? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Bacalah Al-Ikhlas 3 kali saja. Setiap mau tidur bacalah Al-Ikhlas 3 kali. Karena membaca Al-Ikhlas itu 1 kali 10 juz, 2 kali 20 juz, 3 kali 30 juz. Jadi jangan sampai kita lalai dalam tidur. Karena banyak orang tidur kemudian tak bangun. Banyak orang tidur kemudian tak bangun. Jadi makanya banyak-banyak amal, ya, banyak-banyak amal. Baik. Kita baca insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
5 rakaat, minimal 5 rakaat. Jangan sempat ibu-ibu karena baca sir tak dengar orang, ya tak dengar ya. Kalau boleh nanti sama kesalahan fatal, ya. Jangan baca itu 2 rakaat tapi 6 minimal 5 rakaat minimal, ya. Kalau ibu sempat sampai ke Mekah atau sudah sampai, ya, kita akan dengarkan imam baca itu bukan 5 rakaat tapi 8 rakaat. Luar biasa ini, ya. Semalam saya datang terlambat sebuah masjid. Kemudian imam tetap tidak ada. Ramai itu sudah satu di masjid dekat rumah saya. Tapi banyak tempat dekat dari yang mana setelah aja menunggu, Pak. Menunggu imam datang. Padahal di antara mereka itu, ya, kalau belajarlah dengan baik Al-Fatihah ini sudah bisa maju. Siapa saja bisa maju jadi imam. Kenapa mereka menunggu? Karena mereka tak pede ke depan. Jadi imam itu bukan sedikit pahala itu. Berapapun orang di belakangnya dapat pahala dia, dapat pahala. Berapapun ada orang kalau tahu pahalanya luar biasa, tapi tak pede jadi imam. Kenapa? Mereka tak selesai Al-Fatihah. Maka dengan kajian subuh ini, besok kalau imam tak ada, mereka bisa sudah bantu baca ya. Jadi banyak fadilahnya, banyak faedahnya. Ketika kita bantu baca Al-Quran, baca Al-Fatihah ini, kemudian bisa jadi imam. Kalau imam tetap tak ada, nah, itu ya. Jadi ini luar biasa, ya. Insyaallah. Jadi siapa dulu? Saya tidak memilih, tapi siapa saja yang pertama. Tapi saya doakan yang pertama itu nanti masuk surga. Semuanya masuk surga, tapi yang pertama surga dia. Ya silakan. Siapa dulu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar dulu ya, nanti kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai nafas. Nggak apa-apa. Ya, di surga nih, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ibu belum ngaji. Tapi itu masih waktu tadi ya, Tidak main. pelajaran Ngajar. Ngajar anak-anak maksudnya. Kemana? masih pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, gimana? Hah? Dia dulu, selesai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca. Enggak. Baca. Cari berkah. Batuk. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kenapa imam harus baca doa? Karena imam ini tempat numpangnya tempat numpang. Orang datang ke masjid ini, ke mushola, nak numpang pada imam. Kalau imam yang salah, itu salah kita semua. Sama saya katakan kemarin. Sholat ini sama seperti orang naik bus, ya bus. Kalau sampai ke alamat, insyaallah buat kita, insyaallah makmum sampai. Kalau tak sama kalau jatuh ke jurang, supir jatuh ke jurang, kira-kira makmum selamat. Makanya imam saya ke Bengkalis itu, ya itu untuk memperbaiki imam. Makanya saya paksakan betul imam itu untuk baca. Ya, saya bacakan, paksa. Kenapa? Ya. Jadi alhamdulillah. Banyak ada kesalahan dalam bacaan. Bukan salah, tapi kesalahan. Yang pertama yang tidak tepat itu makharijul ha. Itu memang agak sulit. Saya mengajar di Pondok Pesantren Musalam itu 28 tahun. 28 tahun mengajarkan anak-anak baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Tapi luar biasa ngajar ini, anak belajar ini. Bapak tak dapat. Alhamdulillah. Tak dapat. Sudah berupaya tak dapat. Allah sudah maafkan. Tapi kalau tak belajar begitu, Bapak menghina Allah terus. Asal sholat menghina Allah terus. Bahaya kan? Ya. Maka saya katakan kemarin ada 5 sebab kenapa Allah katakan fawailul lil musallin. Neraka tempatnya. Orang-orang yang sholat tapi salah. Antara lain salah dalam Al-Fatihah. Yang kedua apa? Kesalahan. Yang pertama itu Al-Fatihah, wudhunya tak.
Yang kedua, Al-Fatihah yang salah. Ketika dalam sholat sendiri yang salah. Yang sholat apa? Khusyuk tak ada khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khusyuk. Tak ada khusyuk. Ya, itu nanti semuanya disampaikan. Ya. Kemudian apa lagi? Dalam sholat itu apa? Satu, wudu. Dua, Al-Fatihah. Yang ketiga, khusyuknya tak ada. Ya. Kemudian apa lagi? Dalam surah apa namanya? Surah Toha ya. Surah Toha ayat 12 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimus sholata li dzikri. Dia sholat. Allah Subhanahu wa taala katakan, dirikanlah sholat untuk ingat aku. Dirikanlah sholat untuk ingat aku, kata Allah. Tapi sholat dia tidak mengenal Allah, tidak sedikit pun. Dari takbirnya tak mengerti apa takbir, bacaan pun tak mengerti dia. Akhirnya los saja sholat, tak nyangkut sedikit pun, tak nyangkut sedikit pun. Ya, karena sholat itu betul-betul harus dijiwai. Apa yang bagaimana menjiwainya? Dengan ayat yang kita baca. Ayat yang dibaca oleh imam, kita sedikit-sedikit mengerti tentang apa yang dibaca. Jangan sampai sami'allahu liman hamidah, tak jelas. Ya, saya tak muji. Semua yang ingin saya sampaikan ini tak muji ibu, sama cuma untuk mengingatkan saja. Jangan nanti katakan, Ustaz muji, bukan muji. Saya ingin bagaimana ibu tahu. Ya, insyaallah. Ya. Misalnya, sami'allahu liman hamidah. Pak, sami'allahu liman hamidah. Saya tak muji ya, saya muji. Saya ingin kita ingat. Kemarin kita jawab, insyaallah. Ibu sama, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Apa tadi sami'allahu liman hamidah? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Ayo, Rabbana lakal hamd. Artinya, maknanya. Walaupun pendek itu sedikit-sedikit harus tahu, insyaallah. Ibu, insyaallah. Aku nggak tahu. Bapak yang tahu, insyaallah. Ya. Sholat itu kan yang pertama adalah memuji Allah. Allah itu dipuji selalu, dipuji selalu. Karena Dia yang menciptakan kita. Dipuji. Kemudian doa. Sholat itu doa. Maka kalau Al-Quran itu sebut sholat itu doa. Tapi kalau tidak tahu kita doa, bagaimana? Ya, sami'allahu liman hamidah. Tapi sami' itu kan mendengar. Hamidah memujinya. Jadi Allah mendengar orang yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Insyaallah. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Kami memuji Yang memuji Rabb. Rabbana lakal hamd. Di situ tidak ada Rabb. Rabbana, kami memuji Memuji. lakal hamd, segala pujian. Maka bagimu segala pujian. Disitulah kita terasa bahwa Allah itu yang tetap dipuji. Baru terasa. Bagimu lah segala pujian ya Allah. Bagimu. Maka ada rasa hati itu. Rasa hati itu apa? Merasa bahwa Allah yang menciptakan kita, ya, terasa di hati kita. Tepatkan bergantung ya Allah. Maka terasa sholat itu pada diri kita. Kalau itu tak dirasakan, bagaimana terasa di hati kita? Bagaimana keluar dari mata kita? Maka para ulama itu kenapa menangis? Antara lain mengerti akan hal itu. Ya, menangis mereka rasa. Ya, itu ya. Kemudian yang kedua, banyak huruf yang seharusnya as-sad menjadi syin. Ihdinas syirat. Ya, saya tidak tahu ya. Ini kita belajar ini kan. Ihdinas, bukan dinas tapi ihdinas. Ihdinas syirat ya. Ihdinas syirat. Tebangan itu susah. Enggak. Susah itulah kita ulang-ulang. Supaya kita terbiasa dengan itu. Kalau tak dapat juga
kita tak sudah berusaha. Ihdinas siratal. Ihdinas agak susah ya. Kita biasakan nanti ihdinas siratal, ihdinas siratal. Ya. Kemudian yang kena surat itu alhamdulillah, coba alhamdulillah, alhamdulillah, bil'an, ain, bil'an, ini ain kan, bil'an, ya ini ain, alhamdulillah, bil'an, ya. Coba alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Kita dapat pastikan yang kita baca itu ha, bukan ha. Ya. Pastikan, dapat kita pastikan ha yang kita baca. Ya. Di kampung kita. Iya, Bagaimana tuh? iya ha di sini di ujung kepala utama ini. Harus benar. Kalau tak penting ini Allah tak bedakan. Tidak ada ha, tidak ada ha. Yang penting ha saja dah benar. Tapi Allah buat dua ha. Alhamdulillah pakai ha ini. Alhamdulillah. Segala puji bagimu. Ya, alhamdulillah. Beda artinya jauh sekali, Bu. Bukan kita puji Allah, tapi mencaci ya. Setiap kita baca 17 kali ini di masa semalam, kita bukan puji Allah tapi mencaci saja. Kira-kira mencaci selamat tidak kita saudara? Selamat tidak? Kita dengan logika saja, tak selamat. Maka Allah katakan fawailul lil musallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Coba itu. Tapi saya dengar itu bagus sekali. Alhamdulillah. Baca ya kau. Alhamdulillah. Ya. Nanti batu hilang. Itu nanti batu juga hilang. Salam. Alhamdulillahi Rabbil Jadi kadang-kadang ini pada alif. Kalau alim, azabun alim, beda. Alim artinya pedih. Azabun alim, azab yang pedih. Ya. Kalau alim pedih hati. Kalau alim ilmu, dikit saja beda. Itu makanya tajwid ini tidak bisa tidak. Memang harus wajib pelajari. Ya tidak bisa tidak. Ya. Coba itu alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah. Benar kan ini? Jangan sampai salah. Kadang saya sholat kalau sholat sunnah, saya ulang-ulang Pak. Karena menurut para ulama menyebutkan bahwa kalau kamu belum dapat pastikan itu benar, ulang lagi. Alhamdulillah. Maka kita numpang pada imam. Alhamdulillah imam bagus sekali. Ya. Bagus dia. Jadi numpang kalau kita ada kesalahan, maka ke dialah kita numpang. Yang kedua, sholat sunnah rawatib. Apa gunanya sholat sunnah rawatib? Menutupi kekurangan ketika kita sholat. Jangan sampai kita tak sholat sunnah. Maka saya pernah saya sampaikan pada jemaah, jangan sombong kalian, jangan sombong wajib saya. Kenapa? Sholat sunnah itu adalah untuk menutupi kesalahan. Apapun kesalahan dalam sholat itu ditutupi oleh sholat sunnah. Ya, saya melihat ini kadang-kadang imam muda, tapi bukan di sini, di tempat lain dia. Siap sholat dia, imam pula dia, ya, kemudian tidak sholat sunnah. Allahu Akbar. Pergi ke kamar. Iya. Jangan kamar, sholat sunnah dulu.
Sholat sunnah dulu. Biasakan, sholat sunnah rawatib itu tak bisa dilakukan, apa sih lagi sholat tahajud? Ya sholat tahajud itu berat. Sholat sunnah insya Allah agak ringan sedikit lah, agak ringan sedikit ya. Kemudian alhamdulillah ya, usahakan benar kita dapat pastikan alhamdulillah rabbil alamin. Allah itu tebal, Allah bukan Allah itu tebal. Ra itu tebal, ada ra tipis, ra tebal. Kalau ra itu sebelumnya berbanding di atas, itu kembali di atas ini. Atau pada dhamma, ya, dhamma, Allah tebal, rabbil. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Kemudian lamin, ya, ini namanya mad arif sukun. Nanti kita jelaskan pada sukun itu artinya dia itu boleh baca 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh. Kalau dibaca pendek, alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh? Benar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh juga. Karena mad arif sukun itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, boleh. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rah ya. Tapi tadi saya lupa ada istilah pertamanya. Pertama ini termasuk ayat termasuk ayat kan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim ini tidak menyatu dengan ha. Ra sendiri, him sendiri. Ra bukan roh tapi roh. Kebiasaan kita karena mungkin dulu kebiasaan jadi betul jadi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Coba 1 2 3. Arrahmanir rahim. Coba sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Saya kan ini kemarin sudah sampaikan. Saya bukan mengajarkan Al-Quran saja, tapi ada tauhid juga, ada fikih juga. Karena ketiga itu dalam sholat itu terbawa semua. Kalau ini saya menyampaikan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ada 2. Kenapa ada 2? Kenapa tak Allah katakan Ar-Rahim saja, Ar-Rahman tidak? Nah, pengasih penyayang. Pengasih itu apa maksudnya? Penyayang itu bagaimana? Pengasih menyayangi. Allah katakan Ar-Rahman. Ar-Rahman itu pengasih. Siapa saja, apa saja makhluk yang Allah ciptakan, Allah kasih. Sampai orang kafir pun Allah kasih. Dia tak sholat, orang yang tak mengakui ada Tuhan, tapi Allah sudah ciptakan dia, Allah kasih. Makanya ini jadi sesuatu penghalang luar biasa bagi kita, ya, bagi orang beriman. Si anu itu tak sholat, tapi rezeki bagus. Ya, si anu itu rumahnya bagus, tak sholat, kafir pun lagi. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu artinya Allah itu mau memberi, beri siapa saja Allah beri. Ya, sehatnya Allah beri, rezekinya Allah beri, semua Allah beri. Karena dia sudah ciptakan, Allah sudah ciptakan dia, maka Allah beri saja. Jadi nanti akan jadi apa bagi kita orang beriman? Si anu itu tak sholat, bagus rezekinya. Saya sholat tiap hari di waktu, susah rezeki saya ini. Jadi orang yang rendah imannya itu, ya, atau sholat ini yang bahaya. Orang tak mengerti. Begini-gini aja. Ya, ini bahaya. Ini paling bahaya. Bagi yang lemah iman banyak sekali orang yang lemah iman melihat orang tak sholat, judi, khamar lagi, rezekinya bagus. Kita sholat payah itu rezeki. Itu apa sholat itu? Jadi Ar-Rahman. Dia beri semua. Allah pun beri semua. Ya. Jadi jangan sampai silap menilai orang. Nah, kemudian Rahim ini tidak. Allah Rahim itu artinya Rahim ini hanya diberikan kepada orang yang beriman dan melaksanakan Allah saja. Dia sayang benar pada kita. Kadang-kadang diujinya kita. Ya, diujinya apa? Saya pernah ke Bengkalis. Nabrak molor. Saya laju kan, kalau dari Bengkalis itu laju kan. Dari Bengkalis itu saya memberikan pelatihan untuk imam itu. Saya dari Bengkalis laju pakai Honda saja, pakai Honda Aerox itu. Ya.
tapi itu juga kena apa langsung apa rodanya. Dia laju, saya laju juga. Kemudian ada lubang depannya, itu gerak dia. Saya gerak juga, tapi tak dapat lagi dan Honda itu laju aja ke depan. Roda depan belakang itu dah tak berjalan lagi. Tapi Honda berjalan. Kata orang kiri kanan tempat jalan itu, orang-orang di pinggir jalan, ya. Kata kami, Bapak akhir lagi. Beruntungnya kuat melanggar orang. Tapi di belakang kan, bukan melawan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Allah sayang pada kita, Allah uji. Kan akan berkata itu, hapus dari dakwah ya Allah, dan dakwah ya Allah. Dan aku tidak minta sedikit pun perbaikan kecuali pahala ya Allah, Allah uji. Tapi kalau kita takut imam, pulang ya Allah. Sudah berikan dakwah pada dah habis sebagainya 3 hari saya berangkat sana, pulang balik. Tapi Allah berikan itu. Jadi itu yang manis itu, manisnya yang manis itu. Senyum saya. Sedikit pun tidak ada rasa kenapa Allah berikan itu. Tapi Allah berikan ujian bagi kita. Ujian walaupun kita pada waktu itu sedang melaksanakan apa. Ya, itu luar biasa. Ini rahim. Allah sayang kepada kita. Ya. Jadi sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan mensejahterakan kita, bukan begitu. Allah sayang itu diuji. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, "Ahasiban nasu ayyusrafu amanna wa hum la yuftanun." Apa kamu mengira kamu beriman sebelum kamu uji? Allah uji. Ya. Orang beriman itu akan diuji. Ya. Yang tak sekolah tak pernah diuji, yang sekolah saja diuji. Ya. Ada ujian. Ya. Kemudian, jadi itu bedanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim bedanya. Itu yang tauhid, yang saya katakan tauhid yang saya sampaikan itu antara. Maliki yaumiddin. Kalau Maliki yaumiddin ini insyaallah semuanya kan oke ya. Semuanya oke. Kalau baca Maliki yaumiddin semuanya oke. Cuman bedanya Malik ini kadang-kadang pendek, kadang-kadang panjang. Kalau di sini agak panjang. Maliki yaumiddin. Tapi di Anas tidak. Malikin nas pendek kan? Malikin nas, Maliki yaumiddin. Kenapa Malik di Al-Fatihah ini panjang? Kenapa di Anas pendek? Ya, kenapa di Anas pendek? Kenapa di Malik Al-Fatihah ini panjang? Itu semua nanti dijelaskan sobat. Ya, atau sekarang atau nanti? Sekarang nanti penasaran ya? Penasaran ya? Maliki yaumiddin. Ini adalah ucapan Allah ketika di yaumil qiyamah. Di mana ketika itu tidak ada yang hidup lagi makhluknya, tidak ada yang hidup lagi. Ya, dia yang hidup pada hari itu dan tidak akan mati. Ya. Dia mengatakan dirinya yang raja, dia sendiri yang raja pada hari itu. Kalau sekarang kan banyak raja kecil. Raja kecil banyak sekali. Termasuk raja judi. Ya, raja kecil banyak. Katakan. Makanya Allah katakan, itu menyatakan akulah raja dari sekian banyak makhluk. Ya, dari sekian banyak makhlukku, akulah raja pada itu. Maka banyak. Kalau Malikin Nas, Allah menyatakan dirinya adalah Tuhan pencipta manusia saja. Tapi ketika dia berubah kiamat, semua manusia mati, semua makhluk mati, sampai malaikat nyawa Israel. Allah perintahkan Israel sudah habis semua, sudah meninggal semua, sudah tidak ada yang hidup lagi. Kata Israel sudah habis semua, tidak ada lagi. Kata Allah masih ada. Padahal bisa saja waktu itu Allah menyatakan engkau masih hidup kan? Tapi tidak. Allah itu luar biasa. Kepada makhluknya saja dia tidak mengatakan aku raja ini, engkau mati. Tak begitu. Masih ada mencari lagi mencari apa? Malaikat apa sih? Israel mencari lagi ke dunia, mencari seluruh alam yang tak ada. Dia tengok mati semua sudah. Kata Allah masih ada. Barulah telinga. Ya Allah,
aku yang mati. Jadi makhluk yang bunuh diri, yang boleh bunuh diri hanya itu karena dia menghabiskan nyawa sendiri. Ya. Nah, jadi ketika sudah habis semua manusia, makhluk semua habis, kata Allah, akulah pada hari ini menjadi raja pada hari pembalasan ini. Nah, maka namanya panjang. Besok kalau kita jelaskan bisa. Insyaallah ya. Kemudian di sini, yang kesalahan kita selalu di sini. Iya ini dan iya ini. Selalu kita membacanya bukan iya tapi iya. Padahal di sini ada tafsir kan? Ada tafsir, ini ada tafsir. Bukan iya tapi iya. Beda artinya apa? Kalau iya artinya apa? Hanya kepada Engkau aku menyembah, hanya kepada Engkau aku mempertolong. Iya. Menyembah kepada Engkau aku mempertolong. Dua iya. Jangan bukan iya tapi iya. Kalau iya yang baca itu iya kena abdu wa iya kena sa'in apa artinya? Beda artinya. Kalau iya tidak tekan itu artinya matahari, Pak. Ya, matahari engkau tempat aku menyembah, matahari engkau tempat aku mohon pertolongan. Bahaya. Itu terus kita dalam soal kita. Kira-kira selamat ya? Matahari tempat yang bagaimana? Matahari pula tempat mohon pertolongan. Ya, bahaya itu, paling bahaya. Ya. Maka baca itu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ya. Jangan baca iya saja tapi iya. Ya. Nanti lagi ya. Kemudian ini besar. Ihdinas sirat, ya, bukan dinas tapi dinas. Bagaimanapun kita harus terus berusaha. Bagaimanapun beratnya harus kita berusaha bagaimana caranya. Ya, harus berusaha. Ihdinas sirat, ya, bukan dinas, dinas sim, sad, dinas sirat. Itu ada 50 ta, sin, shim, sad. Itu kalau tak baca lagi sama saja bunyi. Ta, sin, shim, sad. Itu kalau tak belajar makhluk dulu itu kena terus. Ya, harus belajar bagaimana cara menyebutkan sad. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Mustaqim. Qaf. Qim, bukan kim, tapi qim. Qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf. Ya, 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Qaf ya, qaf. Mustaqim. Ya, mustaqim. Ya. Ini nanti insyaallah minggu besok. Ini kan 1 minggu insyaallah panjang umur kita ketemu lagi. Nanti saya cek lagi ya insyaallah. Mustaqim, qaf, mustaqim ya. Kemudian siratal ladzi sad ini bukan sin, tapi sad. Siratal ladzi bukan ri ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tadi saya lihat juga bukan na'an tapi na'an. Ini alif kan, na'an kan? Bukan ain. Ya. Na'an, biasa an'am ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sad ya. Kemudian ya. Ghairil maghdubi bukan mau ya. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan du. Banyak orang bilang du, tapi bukan du, tapi buat ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
maghdub ghairil maghdub alaihim Ghairil maghdubi bukan maghdub, mau bukan mau ya. Ghairil Bukan mak. Kalau mak tak hamzah, ini ain. Mau ya. Dilatih saja. Dia kalau dalam membaca bukan mak. Mau. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan do tapi po. Walau Waladdallin. ya, po ya. Bukan walad. Bukan itu masih di dal ya. Ini dot bukan dal. Bo ya. Dilatih. Bo kata bo. Itu lagi ya. Dia memang tidak dapat secara waktu ya. Dia memang perlu latihan. Walau Dia tidak dengarkan. kedengaran tidak. Karena begini Pak, sudah Bapak berapa tahun sudah? Umur berapa? Saya 48. 48. Mulai 10 tahun lah Bapak. Katakanlah Bapak belajar sholatnya. Karena 10 tahun sekarang 38 tahun Bapak ulang itu terus. Ketika itu sudah naik kayak dia. Apa mau dibiarkan? Tidak kan? Kita harus benar. Walau latih itu walau latih terus. Ya kesalahan itu nanti sebab mau mati bahaya. Walau asal Bapak istiqomah dan tak malu-malu baca insyaallah baik-baik itu akan walau bukan walau iya karena lama sekali ya nanti latih coba walau ghairil maghdub Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. mau ya bukan mak tapi mau ya mau latih itu ya mau ghairil maghdub Ghairil maghdub mau ya latih terus mau ya ini latih terus biasanya perlu waktu memang ya insyaallah bisa kalau kita benar-benar istiqomah untuk mempelajari itu. Coba mau tuh Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada ini tak ada tasbih, ada tasbih. Walau dia kasih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Akan dapat. Tapi sudah sahabatnya sedikit lagi sebenarnya. Waladdallin. Ya, sama. Kemudian bukan mo, mem date Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kadang-kadang kita dapat menyebutkan, tapi karena terbiasa dengan itu, kita pun tak tahu menyebutkan yang benar. Itu jadinya harus diulang terus. Tapi Bapak jangan pernah putus asa karena kesalahan tak dapat jawab juga diperbaiki karena belajar. Allah sudah maafkan.
Nah, itu luar biasanya belajar itu ya. Baik, sekarang kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik. Sekarang saja rumah kita, insyaallah, walaupun sedikit, tapi step by step, ya, insyaallah. Pelan-pelan, mudah-mudahan. Jadi pahalanya itu sudah luar biasa. Nanti saya minta ulang apa fadilah baca Quran. Ya, insyaallah. Nanti setelah Bapak tahu dan Ibu tahu, Ibu bisa berdakwah. Berdakwah itu aja saja orang ke sini, saja sama-sama. Pahalanya itu tidak kurang sedikit pun, berapa pahala didapat begitu juga didapat. Itu yang luar biasa. Insyaallah ya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah teman kita, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.